Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan hal sederhana yang kita lakukan di setiap subuhnya menjadi salah satu amal ya, afdalul a'mal ilallah, menjadi salah satu amal utama yang Allah cintai karena kita melakukannya. Adwa muha wa in qalla, dirutinkan walaupun hanya sebentar, walaupun hanya hal-hal sederhana yang kita pelajari. Alhamdulillah, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi ar-rasikhuna fil ilmi ya, kerakusan kita, kecintaan kita terhadap ilmu ini menjadi wasilah dimudahkan oleh Allah, dibukakan pintu-pintu syurganya Allah dan jalan-jalan menuju syurganya Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke syurganya Allah. Mudah-mudahan semakin hari usia kita semakin bertambah juga pemahaman kita terhadap agama kita, semakin tafaqquh fiddin, semakin memahami isi kandungan baik ayat Al-Quran maupun ayat Al-Hadis, qaul Nabi ya, perkataan Nabi, sehingga semakin hari kita semakin dekat dengan Allah, semakin hari kita semakin mencintai Allah dan tentu saja mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara ikhtiar yang kita lakukan hari ini, kita akan mempelajari bahasa Arab, bahasa syurga, bahasa Quran, bahasanya hadis ya. Kita akan ikhtiar dengan segala kompleksitasnya. Mudah-mudahan Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allah memberikan penambahan ilmu kepada kita semua dan memberikan rezeki berupa pemahaman, kita dipahamkan oleh Allah ya. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan ya sesi yang kemarin, yaitu hari ini adalah halaman 21 ya. Nah, kita kemarin sudah halaman 20 dan 21, dan hari ini kita masuk pada halaman 21 yang bawah ya. Bagi yang punya buku boleh dibuka bukunya, kita akan sama-sama pelajari buku Al-Kafi jilid 2 ya, halaman 21. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari penulisnya ya, Al Ustad Aceng Zakaria almarhum. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, baik kesolihannya, keluasan ilmunya, kecipratan berkahnya. Nah, di sini sudah ada beberapa kaidah ya, hanya 2 kaidah saja. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang faidahnya ya. Kemarin kita sudah mempelajari faidahnya, yaitu lil mutawa'ah, bahwa tentu saja ketika dirubah menjadi wazan tafa'ala itu punya makna khusus, yaitu adalah terjadinya dampak sesuatu yang berkaitan dengan fi'ilnya ya. Ketika alamtul walad, aku, misalnya di sini contohnya kemarinnya sudah dibahas, aku mengajari laki-laki itu fata'allam, maka benar-benar memang laki-laki tersebut ya, anak laki-laki tersebut fata'allam, maka terjadilah dia belajar. Jadi lil mutawa'ah ya, diantara salah satu fungsi dari wazan ini, misalnya di sini
kasar tu zujaj, aku memecahkan zujaj ya, kaca, fata kasaro, maka benar terjadi, maka pecah kacanya gitu. Jadi di antara salah satu fungsi merubahnya itu, sebentar ada yang masuk dulu ya. Nah, itu adalah lil mutawa'am. Makanya nanti ketika menerjemahkan, nah apakah cocoknya maknanya itu seperti ini atau yang lain? Atau misalnya di sini litakaluf ya, misalnya di sini bahwa betul-betul fa'ilnya itu ya di sini untuk berusaha keras gitu ya, menunjukkan pelakunya itu mewujudkan dari fi'ilnya. Misalnya tasyajja'a Zaidun, bahwa Zaid memang takallafa syaja'ah, ya memberanikan diri untuk berani gitu. Jadi berusaha untuk memberanikan diri, jadi berusaha keras untuk supaya dia berani. Kemudian juga kemarin sudah ya, litikhadil fa'il aslal fi'li maf'ulan. Jadi untuk menjadikan fa'il ya dari asal fi'il menjadi maf'ul. Misalnya ini tabannaitu ya, tabannaitu Yusuf, itu artinya bahwa ittakhadtuhu ibnan, bahwa aku mengadopsi ya, menjadikan dia Yusuf itu ibnan, sebagai anak. Nah itu bahwa fa'ilnya itu ibnannya sebagai maf'ul, sebagai objek. Nah itu diambil dari fi'ilnya. Nah itu jadi mengambil dari apa yang ada dalam asal fi'ilnya gitu. Seperti di sini misalnya tadi ya, mengadopsi atau menjadikan Yusuf sebagai ibnan. Kemudian kemarin sudah kita mempelajari juga lidilala ala mujannabatil fi'li, untuk menunjukkan menjauhi dari pekerjaan itu gitu. Misalnya ya tahajjadtu. Nah jadi tahajjadtu itu ketika dirubah menjadi wazan tafa'ala ya, maka artinya taraktul hujud, aku menjauhi dari naum, dari tidur gitu. Sehingga menjauhi, diartikannya menjauhi dari al-hujud, dari pekerjaan itu. Misalnya ta'asamtu, aku menjauhi dosa. Tazammama Aliun, Ali menjauhi zam gitu ya. Zam itu akhlak tercela ya. Tazammama. Nah, jadi itu diartikan mujanabatil fi'li. Jadi menjauhi dari pekerjaan itu. Nah, dari fi'il itu maksudnya. Misalnya ta'assam itu kan fi'ilnya itu ta'assama, itu berarti menjauhi dosa. Tazammama menjauhi akhlak tercela. Tahajjada menjauhi tidur, artinya tahajud, bangun ya. Ini kemarin sudah dibahas juga tentang lisayrurah. Lisayrurah itu diartikan menjadi nantinya ya. Ta'ayyamatil mar'ah sorot ayman, misalnya perempuan itu menjadi janda. Nah jadi menjadi, sehingga muncul kata menjadi dalam mengartikannya karena punya fungsi lisayrurah. Nah ini kemudian kemarin juga sudah kita bahas. Yang terakhir itu adalah bukan terakhir ya, ada dua lagi. Lidilala ala husuli aslil fi'li marratan ba'da ukhra. Jadi menunjukkan atas peristiwa pekerjaannya itu berulang-ulang. Tajarro'a Muhammad. Tajarro'a Muhammad itu diartikan bahwa Muhammad melakukannya berulang-ulang. Beliau minum seteguk demi seteguk. Jadi bisa diartikan berulang-ulang. Kemudian yang terakhir adalah lit tolab. Kemarin sudah ya, untuk meminta gitu. Sehingga dari kalimat fi'ilnya itu nanti muncul diterjemahkannya itu meminta. Misalnya ta'ajjala syai'. Jadi ta'ajjala di sana bermakna talaba ajalatahu. Jadi meminta untuk segera ya. Misalnya tabayyanahu. Talaba bayanah, meminta penjelasan. Jadi ada 7 makna ketika dari sulasi mujarrad dirubah menjadi sulasi mazid harfani ya, tambahan 2 huruf tafa'ala, yaitu huruf ta ya, dan ainnya, ain fi'ilnya bertasydid ya. Tafa'ala itu ketika dirubah menjadi sulasi mazid dengan tambahan harfani 2 huruf,
fungsinya diantaranya ada 7. Nah, sehingga hari ini ada penambahan teori sedikit. Nanti kita akan sama-sama identifikasi lagi ya dari Al-Quran, supaya kita betul-betul merasakan bahwa oh iya, saya belajar bahasa Arab itu sanes kanggo nu sanes-sanesnya, bahwa kita ingin lebih dekat dengan Allah dengan mencintai Rasulullah, dengan memahami setiap kalamullah, memahami setiap kaul Nabi itu maksudnya kemana, sehingga hati kita semakin terpaut dengan Allah dan hati kita semakin terpaut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada kaidah yang dua ya, ada dua kaidah tentang wazan tafa' ala ini. Yang pertama adalah, silahkan Umi Yuyun mau dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza istama'a, apabila berkumpul, ta'ani dua ta fi awali mudhari'in, pada awal fi'il mudhari', tafa'ala, wazan tafa'ala, wa tafa'ala, dan wazan tafa'ala. Jaza, maka boleh, isbatuhuma, menetapkan taknya, wa hadfu ihdahuma, dan menghapus, membuang salah satu taknya. Mithlu tatajannaba, seperti lafad tatajannaba berubah menjadi tajannaba. Tatajannabun ini fi'il mudhari ya, tatajannabu jadi tajannabu. Tajannabu berubah menjadi tajannabu. Tataqarrabu, lafad tataqarrabu berubah menjadi taqarrabu. La tataba'ad, lafad la tataba'ad berubah menjadi la taba'ad. La tataghayyar, lafad la tataghayyar berubah menjadi la taghayyar. Wa fil Qur'ani, dan dalam Al-Qur'an, contohnya fa'anta lahu tasadda, ay awaluhu tatasadda, narang taladha, ay tataladha. Khalas. Ya, baik. Sudah ya dibaca oleh Umi Yuyun. Baiklah, kita akan sama-sama pelajari sekilas, karena udah sangat jelas ya, sebetulnya nggak usah dijelaskan juga, tetapi sedikit saja tadi bahwa ini adalah salah satu kaidah ya dalam wazan tafa'ala ini, bahwa ada salah satu kaidah diantaranya idza jatama'ata'ani fi awwali mudhari', apabila berkumpul dua huruf ta ya pada awal fi'il mudhari, tafa'ala, baik wazan tafa'ala maupun tafa'ala, nanti ya belum kita pelajari wazan tafa'ala. Jaza, nah ini kaidahnya, boleh isbatuhuma, boleh kita menetapkan, ada ya dua huruf tak tadi ada dua-duanya, tetapi juga boleh jaza hadzfu ihdahuma, boleh kita membuang salah satunya. Nah, itu ya kemarin, makanya kita di Quran kemarin polanya ya, kita semua kemarin berpikir sejenak ya, ketika melihat itu kan fi'il mudhari tetapi taknya hanya satu. Nah, kemarin yang sudah kita itu ya, ternyata itu ada kaidahnya. Seperti di sini contohnya mislu tatajannabu. Nah, ini tatajannabu boleh dibaca tatajannabu, taknya ada dua-duanya yang artinya menjauh ya. Tajannabu boleh juga taknya dibuang. Nah, ketika Bapak Ibu kemarin ditanya misalnya tajannabu bentuknya apa? Nah, tentu saja ini adalah bentuknya sigotnya adalah fi'il mudhari, tetapi taknya dibuang satu. Kemudian tataqarrabu. Nah ya, tataqarrabu juga dibuang, boleh dibaca tataqarrabu, boleh dibuang tak awalnya, cukup dengan taqarrabu. Nah, sama ya, itu bentuknya adalah fi'il mudhari. Tentu saja karena fi'il nahi itu diambil dari fi'il mudhari, sama berlaku juga untuk fi'il nahi ya. La tataba'ad,
boleh ditaknya, boleh dibaca seperti itu, boleh dibuang salah satunya, la taba'ad. Nah, kemudian sama juga ya, tadi karena fi'il nahi itu diambil dari fi'il mudhari', maka la tataghayyar. Nah, boleh la tataghayyar, boleh dibaca la taghayyar, jangan berubah. Nah, di Quran sendiri sudah ada ya, wa fil Quran fa'alta lahu tasadda. Nah, ini asalnya itu tatasadda, tetapi dalam Quran dibuang ya tak satunya jadi tasadda. Naron talazzo. Nah, naron talazzo itu aslinya tatalazzo, karena dari wazan tafa'ala, sehingga tak yang satunya dibuang. Ini dalam Al-Quran sudah ada contoh, karena tentu saja nahwu sorof ini kenapa timbul teori, karena memang dari Al-Quran. Oh, di Al-Quran ada seperti ini, jadi ada teorinya, ada kaidahnya. Nah, sehingga sudah dipahami mungkin untuk yang pertama. Kaidah yang kedua adalah idza kanat, silahkan Umi, kaidah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kanat, apabila ada fa'u tafa'ala, fa fi'il wajan tafa'ala au tafa'alla atau wazan itu kayaknya salah itu ya, nggak ada kan tafa'alla, ada juga tafa'lala ya. Iya. Tafa'ala ada. Ya, silahkan dilanjutkan. Yang model apa ainnya ya? Iya. Au tafa'ala atau wazan tafa'ala. Au tafa'lala atau wazan tafa'lala. Sa'an berbentuk huruf sa. Au dhalan atau huruf dal. Au dalan atau huruf dal. Au zayan atau huruf zai. Au sadan atau huruf sad. Au dadan atau huruf dad. Au ta'an atau huruf ta. Au dha'an atau huruf dha. Jaza, maka boleh fihi dalam fa fi'ilnya ibdalut ta'i diganti dengan ta, harfan sebagai huruf min jinsi ma ba'daha yang sejenis dengan huruf yang sesudahnya, ma idghamiha serta memasukkannya, mengidghamkannya fihi dalam huruf itu. Itu itsaqala. Contohnya lafad itsaqala, asluhu yang asalnya adalah tathaqala. Izayyana, lafad izayyana asluhu asalnya adalah tazayyana. Idzaqara asluhu tadzakkara. Is-sabbara, lafad is-sabbara asluhu asalnya adalah tasabbara, lafad tasabbara. Baik, terima kasih Umi Yuyun. Nih kaidah yang kedua terkait wazan tafa'ala. Idza kanat fa, apabila keadaan fa fi'ilnya ya, tafa'ala au tafa'ala au tafa'lala, pada ketiga wazan ini berupa fa fi'ilnya berupa huruf sa ya, atau huruf zal, atau huruf dal, atau huruf zai, atau sad, atau dad, atau ta, atau zo. Nah, ini apabila fa fi'ilnya di antara huruf-huruf ini jaza fihi. Nah, ini maka boleh ya. Boleh ibdalut ta, mengganti taknya. Nah, taknya kan ada wazan, di wazan tersebut ada huruf ta, harfan min jinsin, dengan huruf yang sejenis ma ba'daha, dari yang setelahnya. Nah, ini ya sa kan, ini sa kan tasa, berarti huruf yang setelah ta itu huruf sa. Nah, maka boleh diganti dengan huruf yang sejenis sa lagi gitu, dengan sa lagi, ma'a idghamiha fihi, bersamaan dengan diidghamkan ya, huruf itu fihi padanya. Misalnya ini ya, kita sering melihat dalam
ada ya, tentu saja ini karena kaidahnya juga melihat dari isi Al-Qur'an. Isaqola. Nah, ini misalnya ada kalimat isaqola, sebetulnya isaqola itu asalnya itu adalah dari ada huruf taknya ya. Tasaqola ya tasaqolu tasaqulan. Tetapi nah ini di itunya boleh tadi dalam kaidahnya jaza fihi, boleh mengganti, tidak membacanya dengan tasaqola tetapi diganti dengan huruf yang sejenis dengan sa lagi. Nah, dengan huruf taknya itu tetapi diidghamkan langsung sehingga menjadi itsaqala. Sama tazayyana ya tazayyanu tazayyunan. Yaitu tazayyana di sana itu asalnya adalah ini boleh huruf taknya itu diganti dengan huruf yang setelah tak itu yaitu huruf zai. Izayyana sama ya tadi juga, ini misalnya tazakkaro ya tazakkaru tazakkuron. Nah itu tazakkaro di sini boleh huruf taknya ya diganti dengan huruf yang setelah tak yaitu huruf za, tetapi langsung diidghamkan jadi izzakaro. Nah izzakaro ya zakiru, tazakkaro ya tazakkaru, izzakaro ya tazakkaru ya. Kemudian sama tasabbaro ya tasabbaru tasabburon. Ini juga tasabbaro itu sama taknya diganti dengan huruf so. Issobaro. Nah, jadi huruf-huruf ini ya yang fa fiilnya dengan huruf-huruf ini baik sa, zal, dal, zai, sod, dod, to, zo ya. Ini boleh diganti dengan huruf setelah tak. Nah, seperti itu ya. Langsung saja kita identifikasi saja dari Al-Qur'an ya sebelum kita berlatih. Nah, kita akan melihat apakah kita juga menemukan yang sesuai kaidah ataupun yang memang aslinya ya normalnya gitu, atau ada sesuatu yang memang sesuai kaidah. Ini dipersilahkan semuanya untuk boleh memberikan contoh mengidentifikasi dari Al-Qur'an yang termasuk dari wazan tafa'ala. Silahkan, siapa dulu? Al-Baqarah 196. Silahkan semuanya, Al-Baqarah 196. Kita lihat sama-sama, kita identifikasi sama-sama. Surah Al-Baqarah ini yang sangat panjang ya Mi, 196. Silahkan Umi identifikasi yang termasuk wazan tafa'alanya. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaqbal minal hadi. Faman tamatta'a ya, tamatta'a. Nah, ini Umi Uyun. Tamatta'a berarti sigotnya apa Umi? Fi'lul madhi ma'lum. Fi'il madhi ma'lum. Baik, tamatta'a. Nah, fi'il madhi ma'lum ada domir apa di sana? Huwa. Ada domir? Huwa. Betulkah huwa? Coba Umi ini. Faman tamatta'a, barang siapa yang Iya, betul ya. Tamatta'a berarti ini adalah ada domir huwa. Nah, kemudian bagaimana menerjemahkannya? Tamatta'a huwa tamatta'a. Dan maka barang siapa yang bersenang-senang. Bersenang-senang, ini Umi mau yang diantara yang 7 mau diartikan yang mana istihadnya? Apakah bersenang-senang di sana itu masuk ke mana?
Apakah mutawa'ah memang terjadi bersenang-senangnya, atau memang litakalluf ya, bahwa berusaha keras Ya, melakukan senang juga. apa Takalluf. takalluf ya, memang berusaha keras, isinya tabassara, isinya memang Iya. takallafa alal basar, tasyajja'a, memberanikan diri, berarti ini juga sama ya, takalluf. Tamat. Kemudian silakan Umi ditasrifkan supaya lebih mantap lagi tamatta'a dari tasrif usul dulu. Tamatta'a yatamatta'u tamattu'an mutamatti'un mutamatta'un. Tamatta'la tatamatta' mutamatta'un mutamatta'un. Tamatta'a tamatta'a tamatta'u tamatta'at tamatta'ata tamatta'na tamatta'ta tamatta'tuma tamatta'tum tamatta'ti tamatta'tuma tamatta'tunna tamatta'tu tamatta'na. Nah, baik. Sudah sangat sempurna ya Umi Yuyun. Nah, nanti silakan nanti yang identifikasi setelah Umi yang lain ya Mi. Tetapi untuk ngasih contohnya boleh karena yang lain misalkan agak kesulitan, dipersilakan. Silakan di surah apa lagi kita mendapati wazan tafa'ala. Ayo coba Bun. Silakan Bunda Nunung. Masih di surat Al-Baqarah tadi sebelum Umi, saya mah ayat 183. 183 ya, dalil saum. Mangga Bun. Tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Faman tatawwa'a itu masuk tidak ke wajan Iya, itu mah apa? bukan 183 Bunda. 84 ya, 84 maaf. 184-nya ya. Ya. Nanti yang lain takut kepusing ya. Silahkan. Al-Baqarah 184. Nah, di sini ada tatawwa'a faman tatawwa'a. Nah, ini silahkan Bunda Nunung kita identifikasi tatawwa'a bentuknya apa? Tatawwa'a. Bentuk apanya, Bun? Sigotnya. Nah, kalau bentuk itu pasti kalau tidak fi'il madi, mudhari, masdar, apa? Fa'il, maf'ul, zaman, makan, alat, madi majhul, mudhari. Kalau ditanya bentuk atau sigot pasti itu. Madi, fi'il madi. Iya, betul ya, fi'il madi maklum ya. Fi'il Ya. madi maklum. Nah, silahkan. Fi'il madi maklum di sini ada domir apa Bunda Nunung? Ada huwa. Ada domir Huwa. Baiklah, ada domir huwa. Kemudian silahkan untuk diterjemahkan. Maka barang siapa yang tatawwa'atnya apa sih, Bun? Itu tatawu Bun, melakukan dengan kerelaan hati. Kalau di sini ya, kerelaan hati berbuat khair, kebaikan. Bahwa khairullah, maka dia akan menjadi baik pula ya. Lebih baik. Nah, barang siapa baik. yang dengan kerelaan hati, tatawu ya, dengan kerelaan hatinya melakukan kebaikan, hari itu adalah khair, lebih baik baginya. Nah, kemudian di sana juga kita lihat dari tasrif usulnya. Silahkan Bunda Nunung untuk ditasrifkan tasrif usul dari tatawwa'a. Tatawwa'a ya tasrif usulnya. Ya tatawwa'u. Tatawwa'a ya tatawwa'u tatawwu'an. Mutatawwi'un mutatawwa'un tatawwa' la tatat
La tatawwa, mutatawwaun, tu 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 apa? Tutuwi'a. Tutuwi'a, yutatawwa'u. Iya, Panjang. baik. Ya, bagus ya. Sekarang fi'il madinya coba. Fi'il madinya karena itu bentuknya fi'il madi, silahkan. Tatawwa'a, tatawwa'a, tatawwa'u, tatawwa'at, tatawwa'ata, tatawwa'na, tatawwa'ta, tatawwa'tuma, tatawwa'tum, tatawwa'ti, tatawwa'tuma, tatawwa'tunna, tatawwa'tu, tatawwa'na. Nah, sudah lancar ya fi'il madinya juga Bunda Nunung. Silakan yang lain untuk mengidentifikasi dari Al-Qur'an, apakah sudah menemukan? Silahkan yang mau, ada di Al-Baqarah ayat 197. Al-Baqarah 197. Silakan Umi ditunjuk dulu Mi supaya semuanya mencoba. Bunda Hajah ini Bunda Hajah ini dari Tasikmalaya, mangga. Menuju siap-siap Rupina Mami. Oh ya. aja sian dan nggak membuka Quran. Kebetulan ini lagi siap-siap. Iya, siap-siap ya. nah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, baik. Tazawwadu. Tazawwadu wa tazawwadu. Nah, ini boleh lihat semuanya di Al-Baqarah 197 ya. Ada kalimat wa tazawwadu, dan bawa bekalah ya, bawalah bekal, berbekalah. Fa inna khairaz zad, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Umi, kita identifikasi, yang identifikasinya boleh yang lain Mi, boleh ditunjuk siapa lagi? Adakah? Coba di sini nggak muncul. Oh, ada. Bunda Rumah dari Sukabumi. Bunda Rumah dari Sukabumi, apakah mau mengidentifikasi Al-Baqarah 197? Wa tazawwadu. Insya Allah Bun. Ya, silahkan Bunda Rumah. Wa tazawwadu. Nah, ini sigotnya atau bentuk kalimatnya apa? Fi'lul amri ya. Fi'il amar. Fi'il madinya gimana? Tajawwada ya tajawwadu. Ya, Bukan. tazawwada ya tazawwadu. Boleh ditasrifkan Bunda Rumah? Tazawwada ya tazawwadu. Belum Mak. Belum lancar ini. Tadi Apa-apa. Nggak apa-apa kan, dibantu semuanya, sama saling bantu Bun. tajawwada ya tajawwadu. Tazawwudan. Tajawudan. Mutajawidun. Zainya Bunda, mutazawwidun. Mutazawidun. Mutazawwadun. Tajawwad. La tatajawwad. Mutazawwadun. Mutazawwadun. Tuzawwida. Tuzuwida yutazawwadu. Baik, sudah lancar itu ya Bunda Rumah. Terima kasih sudah tasrif usulnya. Sekarang tasrif far'inya. Karena ini fi'il amar, silahkan ditasrifkan fi'il amar hanya 6. Tazawwad. Tazawwad. Tazawwada. Tazawwadu. Tazawwad. Tazawwadi. Tajawwadi. Tajawwada. Tajawwadna. Tazawwadna. Ya. Baik, kalau ini di fi'il amar nomor berapa Bunda Rumah? Nomor 3. Nomor 3, ada domir apa di nomor 3?
Antum. Antum. Silahkan terjemahkan tazawwadu. Domir antum fi'il amar. Maka apa ya tajawadu itu pun? Bekal, berbekalah. Berbekalah kalian laki-laki. Ya, membawa bekalah atau ya berbekalah kalian laki-laki. Kalian laki-laki. Ya. Baik, sudah bagus ya Bunda Rumah. Nah, Aduh apa? 2 menit lagi, satu identifikasi lagi kayaknya 2 menit lagi. Surat Al-Baqarah 203. Al-Baqarah 203. Silahkan yang lain boleh lihat identifikasi Al-Baqarah 203. Di sini ada dua. Yang pertama, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Ta'ajjala. Silakan Silakan Umi ditunjuk yang akan mengidentifikasinya. Bunda Airisma dari Garut. Bunda Airisma dari Garut, silahkan Bunda Airisma. Kasih Bunda, mau dibantu. Iya. Ta'ajjala. Ta'ajjala. Fi'il madi, Bun. Iya, betul. Fi'il madi ya. Silahkan ditasrifkan dulu. Tasrif usulnya Bunda Airisma. Ta'ajjala ya ta'ajjalu. Ta'ajjala ya ta'ajjalu ta'ajjulan. Fahu muta'ajjilun. Muta'ajjalun ta'ajjal la tata'ajjal. Muta'ajjalun muta'ajjalun. Tu'ajjila. Taza. Jila. Tu'jila ya yuta'ajjalu. Ya, yuta'ajjalu. Baik, sudah bagus ya Bunda Irisma tasrif usul. Sekarang boleh ditasrifkan fi'il madinya karena tadi Bunda Irisma menyampaikan bahwa ini adalah bentuknya fi'il madi. Silakan tasrif fi'il madi dari ta'ajjala. Ta'ajjala, ta'ajjala, ta'ajjalu, ta'ajjalat, ta'ajjalata, taja'alna. Ta'ajjal, Bun. Ta'ajjal. Tadi jadi taja'ala. Ulangi lagi boleh? Ta'ajjala. Ta'ajjala, ta'ajjala, ta'ajjalu, ta'ajjalat, ta'ajjalata, taja'alna. Ta'ajjalna. Ta'ajjalna, ta'ajjalna, ta'ajjala, taja'al, Ta'ajjal tuma. Ta'ajjaltuma, ta'ajjaltum, ta'ajjalti, ta'ajjaltuma, ta'ajjaltunna, ta'ajjaltu, ta'ajjalna. Luar biasa ya. Berarti ini domirnya ada di nomor berapa? Di Di fi'il nomor madi. 1. Ada nomor 1, ada domir apa di nomor 1? Domir huwa. Silakan diterjemahkan ya. Ta'ajjala fi'il madi domir huwa. Dia telah menyegerakan gitu Bun. Iya, mempercepat ya atau menyegerakan atau mempercepat ya. Mempercepat. Ya, dia seorang laki-laki telah mempercepat. Nanti ya tergantung siapul kalamnya kan, bisa nantinya menyegerakan atau mempercepat ya. Kalau di sini kan wazkurullah dan berzikirlah kepada Allah fi ayyami ma'dudat pada hari-hari yang sudah ditentukan jumlahnya. Fama ta'ajjala. Nah, ini barang siapa yang mempercepat untuk meninggalkan Mina ya fi yaumaini setelah 2 hari fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Nah, baiklah, sudah habis ya waktunya, sudah jam 6 pukul 2 menit. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita pelajari bahasa Arab kita. Tetap semangat semuanya untuk mempelajari bahasa Arab, bahasa surga, bahasa Al-Quran. Semuanya semangat dan saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Terima kasih Bu Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang bahasa Arab dasar. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memahami bahasa surga, bahasa Al-Qur'an dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian kali ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa penutup majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma